Yang ketiga, ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek muncul jika benda bersentuhan dengan suatu permukaan yang kasar. Arah gaya gesekan adalah sejajar bidang sentuh dan berlawanan dengan gerak benda. Jadi nanti jika terdapat benda yang bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Ada dua macam gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis cenderung untuk mempertahankan keadaan diam benda ketika resultan gaya bekerja pada benda yang diam. Jadi ini khusus untuk benda yang diam. Gitu ya. Sedangkan gaya gesekan kinetis mempertahankan keadaan suatu benda yang sedang bergerak. Ini nanti statis untuk yang diam, kinetis untuk yang bergerak. Jadi nanti rumus F sama dengan mu kalikan N nanti bisa dijabarkan jadi 2. Bisa Fs sama dengan mu S kalikan dengan N ini untuk benda yang diam. Atau bisa juga untuk benda yang tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak ini sama saja belum bergerak ya atau diam. Kemudian untuk yang FK itu mu K dikalikan dengan N. Ini untuk benda yang sudah bergerak. Contoh soal ketiga mengenai gaya gesek dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Terdapat dua buah balok dengan massa masing-masing 3 kg dan 4 kg ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil berada di atas. Kedua balok berada di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek antara lantai dan balok, kemudian antara balok dengan balok sama, yaitu koefisien gesek statisnya adalah 0,3, sedangkan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2. Pada balok yang berada paling bawah diberi gaya horizontal sebesar 10 Newton. Maka total gaya yang bekerja pada balok paling atas adalah, nah, di sini sudah saya gambarkan dengan lebih rapi. Jadi di sini terdapat dua buah balok dengan massa balok yang lebih kecil yaitu M1 sama dengan 4 kg. Jadi ini benda 1 berada di bawah. Kemudian M2 ini adalah massa yang lebih kecil berada di yang atas. Oke, jadi yang kecil di bawah, yang besar M1 di bawah, kemudian yang kecil di atas. Yang kecil tadi adalah 3 kg, kemudian yang besar adalah 4 kg. Nah, balok yang bawah ini ditarik oleh gaya F. Ketika ditarik oleh gaya F, maka asumsinya benda ini bisa bergerak ke kanan. Karena asumsi geraknya bisa ke kanan, maka arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak, maka arah gaya geseknya ke kiri. Nah, di sini selain terdapat gaya tarik, gaya gesek juga terdapat gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh dan juga gaya berat yang arahnya selalu menuju ke bawah. Mula-mula untuk kita cek terlebih dahulu benda ini bergerak atau tidak. Nah, kita juga perlu tahu besarnya gaya gesek untuk masing-masing permukaan. Mula-mula kita tinjau terlebih dahulu balok yang bagian atas, yaitu balok kedua. Saya gambar di sini balok yang kedua. Pada balok kedua ini, pada sumbu Y-nya bekerja normal 2, kemudian terdapat pula W2. Nah, berarti nanti sigma F Y-nya sama dengan 0, karena benda setimbang ya tidak bergerak terhadap sumbu Y. Jadi nanti besarnya normal 2 dikurangin dengan W2 sama dengan 0, N2 sama dengan W2. Maka Fs2 ini adalah gaya gesek statis antara permukaan balok dengan balok adalah mu S2 dikalikan dengan normal 2. Nah, normal 2 tadi sama dengan W2 ya. W2 ini adalah M dikali G karena masanya adalah 3 dikalikan 10 maka jadi 30 Newton. Mu S2-nya adalah 0,3 sedangkan normal 2-nya adalah 30. Maka Fs2-nya adalah 9 Newton. Kemudian kita tinjau balok yang berada di bawah, yaitu balok pertama.
Kita gambar terlebih dahulu. Di sini balok yang berada di bawah. Nah, pada balok ini, pada sumbu Y bekerja, yang ke atas itu ada gaya normal. Normal 1 namanya. Kemudian yang ke bawah, karena dia mendapat beban dari balok yang berada di atasnya, maka di sini W1 saya tambahkan dengan W2. Maka untuk mencari besarnya gaya normal N1 ini, kita gunakan pula sigma Fy sama dengan 0. Jadi nanti N1 dikurangin W1 ditambah dengan W2 dalam kurung sama dengan 0. Maka N1 sama dengan W1 ditambah dengan W2. W1-nya di sini massa kalikan gravitasi berarti 40 ditambah W2-nya tadi adalah 30, maka hasilnya adalah 70 Newton. Besarnya gaya gesek antara permukaan balok pertama dengan lantai Fs1 sama dengan Us1 dikalikan dengan normal 1. Us1-nya sama 0,3 dikalikan dengan 70, maka hasilnya adalah 21 Newton. Oke, di sini diketahui gaya tariknya adalah 10 Newton. Kita cek apakah benda ini bergerak atau tidak. Jadi diketahui F-nya ini adalah 10 Newton. Kemudian gaya gesek yang bekerja terdapat Fs1 ditambah dengan Fs2. Fs1-nya adalah 9, kemudian Fs2-nya adalah 21. Maka hasilnya adalah 30. Nah, ternyata di sini F ini kurang dari gaya gesek kinetis. Artinya benda ini masih dalam keadaan diam. Jika benda ini dalam keadaan diam, maka besar resultan gaya yang bekerja pada benda yang pertama ini sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Contoh soal yang keempat dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah balok bermassa 9 kg berada pada permukaan mendatar yang kasar dengan koefisien gesekan statisnya adalah sepertiga. Balok kemudian didorong dengan suatu gaya pada arah θ. Diketahui tangan θ-nya adalah 3/4 seperti ditunjukkan pada gambar. Besar gaya minimum yang harus dikerjakan pada balok agar balok tepat akan bergerak. Nah, di sini ada kata-kata tepat akan bergerak. Berarti tepat akan bergerak ini kan sama aja benda masih diam. Karena benda masih diam, maka yang kita gunakan adalah gaya gesekan statis. Mula-mula kita uraikan terlebih dahulu gaya F-nya. Kita uraikan menjadi komponen gaya di sumbu mendatar dan komponen gaya di sumbu tegak. Untuk komponen gaya di sumbu mendatar, kita gunakan F cos θ karena gaya tersebut berada di samping sudut. Cos itu kan samping dibagi dengan miring, seperti itu ya. Kemudian sisanya di sumbu vertikal kita gunakan F sin. Setelah itu kita cari gaya normal. Untuk mencari gaya normal kita gunakan resultan gaya di sumbu Y. Pada sumbu Y resultan gayanya sama dengan 0 karena benda tidak bergerak naik maupun turun atau diam. Kemudian di sini ada gaya normal arahnya ke atas, kemudian gaya berat arahnya ke bawah, dan F sin θ arahnya ke bawah. Untuk mencari sin θ kita tuliskan dulu ya dek ya. Tadi tangan θ itu adalah 3/4. Nah, tangan itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi misalkan ini adalah gambar segitiganya, berarti depannya di sini adalah 3, kemudian sampingnya adalah 4. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka nanti sisi miringnya kalau dicari nanti ketemunya adalah 5. Nah, di sini nanti sinnya bisa kita tuliskan. Ya, ini W ditambah F sin θ. W-nya adalah 9 kali 10 ya, 90. Kemudian F sin θ-nya itu tadi depan dibagi dengan miring. Jadi nanti 3/5. Normal sama dengan 90 ditambah dengan 0,6 F. Selanjutnya kita cari F-nya.
Oke, menggunakan resultan gaya di sumbu X. Benda tepat akan bergerak, atau dengan kata lain benda itu diam, maka resultan gaya yang kita gunakan adalah sigma Fx sama dengan 0. Pada sumbu X ada gaya F cos theta, ini ke kanan ya, jadi positif. Kemudian ada gaya gesek Fs, arahnya ke kiri, jadi negatif. Sama dengan 0, jadi nanti F cos theta sama dengan Fs. Cos theta besarnya adalah samping dibagi dengan miring, jadi 4/5. Sedangkan Fs bisa dicari menggunakan mu s dikalikan dengan normal. Ini jadi 0,8 F sama dengan sepertiga dikalikan dengan 90 ditambah 0,6 F. 0,8 F sama dengan 30 ditambah 0,2 F. Jadi nanti 0,6 F sama dengan 30. F sama dengan 50 Newton. Jadi jawabannya yang E. Contoh soal yang kelima dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton, awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Diketahui nilai cos theta adalah 3/5. Nah, sebelumnya saya uraikan terlebih dahulu untuk nilai cos theta di sini. Jadi, yang namanya cos ini adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi yang miring. Jadi, sampingnya adalah 3, kemudian miringnya adalah 5. Dengan teorema Pythagoras, maka kita bisa mencari sisi bagian depan sudut. Oke, maka di sini nanti kita bisa gunakan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Tentunya nanti hasilnya adalah 4. Jadi cos tadi adalah perbandingan antara samping, yaitu 3, miringnya adalah 5. Jadi cos theta adalah 3/5 atau 0,6. Sedangkan untuk nilai sin theta adalah perbandingan antara sisi bagian depan, yaitu 4, dibagi dengan miring, yaitu 5. Maka nilai sinnya adalah 0,8. Apabila, kita lanjutkan, apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, dan gaya gesek yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah. Nah, di sini sudah saya gambarkan dengan rapi. Jadi terdapat lemari besi, kemudian lemari tersebut ditarik oleh suatu gaya yang arahnya membentuk sudut theta. Sudut theta terhadap bidang datar. Nah, kita akan uraikan gaya ini menjadi komponen gaya di sumbu mendatar. Karena komponen gaya di sumbu mendatar ini berada di samping sudut, maka kita gunakan F cos theta. Sedangkan untuk komponen gaya pada sumbu tegak kita gunakan F sin theta. Nah, selain terdapat gaya tarik, pada lemari ini juga bekerja gaya berat yaitu W dan gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang miring. Bidang ya, di sini bidangnya adalah bidang datar. Kemudian ketika ditarik oleh gaya F, maka seolah-olah benda ini akan bergerak ke kanan. Karena geraknya ke kanan, maka gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, karena di sini persoalan ini menanyakan besarnya gaya F dan juga percepatan yang dialami, maka kita anggap benda ini telah bergerak. Maka di sini yang kita gunakan adalah Fk. Ya, jadi Fk 72 Newton tadi yang diketahui adalah Fk. Kemudian tadi diketahui bahwa μk ya Dek ya, bukan mu s. μk-nya adalah 0,4. Sedangkan tadi adalah mu s-nya adalah 0,5, tapi kita tidak gunakan itu. Nah, mula-mula kita cari terlebih dahulu besarnya gaya normal. Gaya normal ini kita bisa cari menggunakan persamaan gaya gesek, yaitu Fk sama dengan μk dikalikan dengan normal.
FK-nya adalah 72, mu K-nya adalah 0,4, maka besarnya normal adalah 180 Newton. Setelah kita menemukan besarnya gaya normal, maka kita bisa cari besar gaya F atau gaya tarik menggunakan resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi benda tidak bergerak naik ataupun turun, namun benda ini kita asumsikan bergerak ke kanan. Maka di sini kita gunakan sigma Fy-nya atau resultan gaya di sumbu Y sama dengan 0. Terdapat gaya normal yang arahnya ke atas, kemudian ke bawah terdapat gaya berat min W. Nah, masih terdapat pula F sin theta di sini arahnya ke atas, maka saya jumlahkan ditambah dengan F sin theta sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, normal tadi adalah 180, beratnya adalah 300 Newton, ditambah F, sin theta adalah 0,8. Maka 0,8 F, 180 dikurangi 300 adalah min 120, pindah ruas menjadi 120, maka besarnya gaya adalah 150 Newton. Nah, setelah gaya ini diketahui, maka kita bisa mencari percepatan. Kita gunakan persamaan sigma F X sama dengan M dikali A. Kita gunakan resultan gaya pada sumbu mendatar. Jadi pada sumbu mendatar ini terdapat F cos theta dikurangi dengan gaya gesek yaitu FK sama dengan M dikalikan A. F-nya adalah 150, kemudian cos theta adalah 0,6. Dikurangin FK-nya adalah 72. Masanya karena diketahui berat adalah 300 Newton, di mana berat ini adalah M dikali G. Maka besarnya massa adalah 300 dibagi dengan 10, yaitu 30 kg. Oke, sama dengan, jadi ini sama dengan 30 dikalikan A. 150 dikalikan 0,6, maka hasilnya adalah 90 dikurangin 72 sama dengan 30A. Ini hasilnya 18. Maka besar percepatan adalah 18 per 30. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B.